Bab 208, Perahu Persahabatan bisa terbalik kapan saja. Sial! Su Tianhua mengutuk sambil mengangkat kakinya dan menendang Qian Liu menjauh. Dengan wajah muram, dia berkata dengan marah, "Aku tidak suka dicium pria. Kalau kau berani mendekat lagi, aku akan memenggal kepalamu." Su Tianhua bahkan mengeluarkan pedang yang dibawanya, dan menempatkan pedang yang bersinar di leher Qian Liu. Salah paham, ini semua salah paham. Qian Liu sangat ingin bertahan hidup dan segera meminta maaf. Aku mendengar uang yang sangat banyak, aku sangat tergoda untuk menghasilkan uang sebanyak ini. Tolong maafkan aku, Tuan Su. Su Tianhua menghela napas. Su Tianhua mendengus dingin lalu menyembunyikan pedang panjangnya. Tapi dia mundur beberapa langkah dan menjauh dari Qian Liu. Dia bahkan mengeluarkan sapu tangan dan menggosok keras di tempat Qian Liu baru saja menciumnya. Wajahnya merah padam dan kulitnya hampir terkelupas, tapi dia belum berhenti. Qian Liu tidak terlalu memperhatikan dan masih dalam keadaan tereksitasi dengan uang yang sangat banyak. Dia berseru, "Tuan Su Tianhua, dengan bisnis yang begitu menguntungkan, mengapa Anda ingin istirahat? Tidak bisakah menghasilkan uang yang besar dengan semangat? Tidak usah menjadi kepala kabupaten. Gaji itu hanya sejumlah kecil dalam setahun. Sangat tidak menarik. Itu bahkan tidak seberapa dibandingkan dengan biaya perjalanan yang kau bayarkan antara Yunnan ke ibu kota lalu kembali ke Kabupaten Yunnan. Jika Anda lelah, ajaklah aku dan biarkan aku mengenal rute tersebut. Mulai sekarang, aku akan menjual anggur akasia, sabun, gula putih, dan lain-lain, dan aku akan membagi 10% dari keuntungannya denganmu nanti." "Bodoh, jangan menyebalkan, berhentilah membual." Zhao Ping memarahi dengan wajah muram. "Bisakah kau pergi? Apakah kau cukup baik untuk kaisar? Bahkan jika kau bisa mencapai posisi dekat kaisar, masih banyak para menteri dan bahkan oiran teratas di ibu kota yang akan menghalangimu. Bisakah kau mengatasi orang-orang itu? Berani berkata itu harus berani berpikir dengan baik sebelumnya." Agar tidak menyerang Qian Liu secara berlebihan, Zhao Ping hanya bisa berkata secara halus, "Ibu kota adalah tempat yang beragam, dan kekuatan kita belum layak masuk ke sana. Kau pergi sendirian ke sana. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku harus menjelaskan kepada orang tuamu yang sudah meninggal? Toh, kau belum menikah, jadi mengapa tidak melanjutkan garis keturunan keluarga Qianmu saja?" Wajah Qian Liu memerah ketika diberitahu itu, kepalanya tertunduk dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Su Tianhua mengabaikannya dan berkata kepada Zhao Ping, "Baru saja aku dengar dari adik Wen Hui dan adik Liu Mengru bahwa kau ingin berurusan dengan toko kain Tong Bia. Apa situasinya sekarang? Mengapa sebagai orang baik kamu ingin masuk dalam pertengkaran? Tong Bai mungkin musuh yang memaksa orang tuaku mati." Su Tianhua bukanlah orang luar, jadi Zhao Ping hanya menjelaskan pikirannya secara singkat. "Apakah benar seperti itu?" Su Tianhua berkata dingin, "Lalu mengapa menggunakan kain untuk mengatasinya? Bukankah lebih baik jika hanya mengambil pedang Sang Fang dan memenggal kepalanya?" "Apakah bisa begitu?" Zhao Ping bertanya lemah. "Kenapa tidak bisa?" Su Tianhua berkata acuh tak acuh, "Tong Bai adalah cabang dari Kepala Rumah Tangga Menteri Urusan Rumah Tangga dan Pendapatan. Dia telah beroperasi di Provinsi Donghai selama bertahun-tahun. Dia pasti tidak bersih dan mungkin telah berkolusi dengan perampok. Bahkan jika tidak ada bukti, tidak akan sulit untuk membunuhnya dan hanya perlu membuat beberapa bukti palsu. Bagaimanapun juga, Kaisar tidak akan mengirim siapapun ke tempat terpencil seperti Provinsi Donghai untuk menyelidiki. Dan karena kau telah membantu Kaisar menghasilkan begitu banyak uang, dia pasti akan mendukungmu." Dengan sifat berhati-hati Menteri Urusan Rumah Tangga Liu Lai, bahkan jika dia tahu bahwa kau membunuh orang secara sembarangan, dia mungkin tidak akan mengirim seseorang untuk menyusahkanmu. Dengan kata lain, bahkan jika Liu Lai benar-benar mengirim seseorang ke sini, apakah kau akan takut? "Pasti aku akan ketakutan." Zhao Ping tidak menyembunyikan kelemahannya, "Aku hanyalah seorang petani di pegunungan. Tidak ada alasan untuk tidak takut pada Menteri Urusan Rumah Tangga yang perkasa yang ingin berurusan denganku. Dan aku hanya mencurigainya, belum ada bukti yang kuat. Jika aku membunuh orang yang salah, bahkan Gubernur Peng tidak akan bisa mengampuniku. Lebih baik aku melakukannya langkah demi langkah." "Itu juga baik." Su Tianhua berkata, "Bagaimanapun juga,
kau tidak akan kekurangan uang dari sekarang. Sambil mengatakan itu, Su Tianhua mengeluarkan sesuatu dari dalam jubahnya dan memberikannya kepada Zhao Ping. Zhao Ping bertanya-tanya, apa ini? Izin pertambangan batu bara. Apakah kau benar-benar mendapatkannya? Tentu, kamu kan tahu bagaimana hubunganku dengan Kaisar. Apakah aku kurang mampu bahkan tidak bisa menangani hal sekecil ini? Tahukah kamu apa itu selebriti? Seseorang yang lebih merah daripada orang di sebelahnya. Zhao Ping tidak bisa membayangkan rencana Kaisar bahkan jika dia harus berusaha keras berpikir. Cobalah cari uang sebanyak-banyaknya. Su Tianhua hanya seorang petugas penikmat anggur kelas 7, dia tidak memiliki bisnisnya sendiri dan sangat miskin. Bahkan menjadi seorang bupati di Kabupaten Yunnan pun hanya sebagai bentuk hukuman Kaisar kepadanya. Gambar orang lemah tapi sebenarnya kuat. Su Tianhua bukan tipe pria tampan yang mirip dengan aktor film Hollywood. Selain itu, dia sudah hampir berusia 50 tahun, jadi dia bisa dianggap sebagai orang tua di dinasti Dawei. Selain itu, Kaisar dianggap rakyat sebagai utusan Tuhan dari surga dan seluruh dinasti Dawei adalah miliknya. Apa yang dia inginkan dan mustahil pejabat di bawahnya tidak akan memberikannya. Bagaimana mungkin Su Tianhua mendapatkan perhatian Kaisar yang sedemikian tingginya? Apakah Kaisar memiliki hobi khusus? Apakah dia hanya mencintai Su Tianhua? Menakutkan untuk memikirkannya. Zhao Ping tidak berani berpikir terlalu dalam. Jika dia tahu terlalu banyak rahasia, kepalanya akan jatuh lebih cepat ke tanah. Cukup dapatkan manfaatnya saja. Terlepas dari hubungan Su Tianhua dengan Kaisar, itu tidak ada hubungannya dengan Zhao Ping. Mari, ayo, silakan masuk. Zhao Ping mengundang Su Tianhua ke ruang tamu dan meminta Mu Kiao-Kiao untuk menyiapkan makanan dan minuman anggur akasia. Ini seorang bangsawan dan harus diperlakukan dengan baik. Setelah minum 3 gelas dan makan 5 hidangan, pembicaraan kembali ke penjualan anggur akasia. Su Tianhua menghela napas, Tuan Zhao, agak sulit untuk menjual anggur akasia sekarang. Oh, mengapa? Zhao Ping bertanya pura-pura terkejut. Tapi dalam hatinya, dia merasa seperti cermin yang bersih. Rumpun tidak bodoh. Potong 1 atau 2 tanaman saja. Jika dipotong lebih banyak, akan mudah membuat rumpun itu marah. Jika Anda ingin terus menghasilkan uang banyak, Anda hanya bisa bereksperimen dengan produk baru. Seperti sabun dan gula putih. Jika Anda ingin panen lagi, Anda bisa memasukkan beberapa sabun wangi, parfum, kaca, dan lain sebagainya. Tentu saja, premisnya adalah yang penting bisa diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Dan kita tidak bisa terus-menerus mencabut uang para pejabat di ibu kota. Mencabut terlalu banyak bisa menimbulkan masalah. Setelah membaca begitu banyak novel dan mengikuti begitu banyak drama dalam hidupnya sebelumnya, Zhao Ping sepenuhnya memahami kebenaran bahwa seorang pria tidak bersalah tetapi akan disalahkan hingga dipenggal hanya karena membawa batu giok. Semakin banyak Anda mendapatkan, semakin mudah bagi orang-orang itu untuk iri. Akan buruk jika semua orang datang untuk merebut bisnisnya. Zhao Ping harus mengubah tempat tujuan penjualan untuk menghasilkan uang banyak. Seperti wilayah Jiangnan. Tapi Zhao Ping hanya bisa melihat ini karena dia pernah berdiri di pundak para raksasa dalam hidup sebelumnya. Raksasa dengan ekonomi terbaik 1 dan militer terbaik 2 di dunia. Bagaimana mungkin Su Tianhua mengetahui hal tersebut? Saat Zhao Ping sedang melamun, Su Tianhua menghela napas. Hei, sulit dijelaskan dengan kata-kata rupanya. Wabah menyebabkan Kaisar menumpas perampok. Mengikuti pola temperamen perampok, semakin mereka ditekan, terutama di perbatasan Yuzhou, bisa dikatakan mereka semakin menggila, merebak ada di mana-mana. Pada perjalanan pulang, jika Xia Zixue tidak mengatur 2 penjelajah jalan untukku, aku mungkin tidak akan bisa pulang. Meskipun begitu, kami masih juga menghadapi 3 kelompok perampok yang menghadang. Untungnya, mereka tidak terlalu kuat dalam pertempuran, dan kami bisa melarikan diri karena kami tidak membawa barang apapun. Ketika akan mengangkut anggur akasia lain kali, kita hanya bisa mengambil jalur air dari selatan Sungai Yangtze, memutar ke Yizhou, dan kemudian menuju utara ke Yongzhou. Aku hanya tidak tahu bagaimana situasi dengan perampok di wilayah Jiangnan. Jika mereka sebanyak di Yuzhou, aku takut akan sulit bagi anggur akasia dan produk lainnya untuk dijual dengan harga yang begitu tinggi. Ini.
Zhao Ping terdiam dan panik. Meskipun dia tidak terbiasa dengan sejarah, dia tahu bahwa orang-orang dalam kesulitan dan perampok merajalela, yang sering menjadi tanda kehancuran dinasti. Zhao Ping hampir bisa dikatakan bertahan di pangkuan kaisar melalui bantuan Su Tianhua, tapi untuk apa jika pada akhirnya kerajaan akan hancur? Bagaimana dia bisa menjalani kehidupan yang stabil? Apakah akan ada masalah? Zhao Ping bertanya. Mungkin tidak. Su Tianhua berpikir sejenak dan mengatakan, aku akan melaporkan masalah ini kepada kaisar ketika aku kembali ke istana. Aku akan mengatakan bahwa perampok di Yuzhou harus segera dieliminasi dengan segala biaya. Saya pikir mereka akan mengirim tentara ke sana. Dan sekarang kaisar memiliki beberapa uang di kas dana internalnya, yang cukup untuk mendukungnya dalam menekan perampok. Hufet. Zhao Ping menghela napas lega. Baguslah, selama tidak ada masalah. Aku tidak mengira kau sangat peduli dengan negara dan rakyat, kan? Su Tianhua bercanda. Itu alami. Zhao Ping mengangkat kepala tinggi-tinggi dan berkata, bagaimanapun juga, aku masih tinggal di tanah dinasti Dawei. Hanya ketika negara makmur, aku bisa mendapatkan uang dengan aman. Hanya ketika rakyat Kabupaten Yunnan bisa ditempatkan di jalan menuju kemakmuran. Jika perang pecah, siapa yang akan punya energi untuk bekerja? Bagaimana kita bisa mengembangkan produksi? Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Su Tianhua juga tertawa, ngomong-ngomong, sekarang kau adalah jenderal dari pasukan penumpas perampok, dan kau juga harus mengemban tugas penting menumpas perampok. Jika tidak bisa karena kesibukan, paling tidak kau harus memusnahkan semua perampok di Provinsi Donghai. Itu dimaksudkan agar pemberian kaisar tentang talisman militer kepadamu tidak sia-sia. Sudah dimusnahkan. Apa? Su Tianhua pikir Zhao Ping sedang berbicara tentang perampok di Kabupaten Yunnan, dan mengingatkannya, aku berbicara tentang perampok di seluruh Provinsi Donghai, bukan perampok di Kabupaten Yunnan. Aku juga berbicara tentang perampok di seluruh Provinsi Donghai. Zhao Ping berkata sambil tersenyum, setelah kau meninggalkan Kabupaten Yunnan, aku mengatur tugas untuk menumpas perampok. Sampai kau kembali sekarang, masih ada beberapa kelompok perampok kecil di Provinsi Donghai yang sedang berhadapan dengan pasukan di bawah komando Qi Liang di beberapa kabupaten, namun itu hanya tinggal segelintir kecil saja, puluhan kelompok besar dengan anggota ratusan hingga ribuan sudah dimusnahkan di bawah komando saya langsung. Mereka semua yang hidup di penjara bersama di penjara provinsi. Saya hampir menghabiskan semua uang hadiah. Ini. Su Tianhua tertegun mendengar hal ini. Apakah bisa secepat itu? Jika saya tahu ini sebelumnya, saya bisa meminta lebih banyak keuntungan dari Yang Mulia. Bagaimana dengan para bandit di Qingsu? Su Tianhua menaikkan tingkat kesulitannya lagi, kamu mungkin belum bergerak, kan? Saya sudah berjanji kepada Raja Negara bagian Qingsu, Chen Xinghe, untuk membantunya menumpas bandit. Apakah kamu ingin saya melanggar janji? Maaf, Ruan Wendy mengirim pesan kemarin. Hanya ada sisa 5 kelompok bandit yang tersisa di Qingsu, dan 5 kelompok bandit itu juga sedang bersiap-siap untuk melarikan diri karena terdesak. Adapun untuk kelompok bandit besar dengan jumlah anggota ratusan hingga ribuan, ada 25 kelompok sudah dimusnahkan langsung di bawah komando saya juga. Zhao Ping berkata, jika tidak ada hal lain yang terjadi, seharusnya sekarang tidak ada lagi bandit di sana. Ruan Wendy mungkin juga sedang dalam perjalanan pulang. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Su Tianhua tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Zhao Ping, dan berkata dengan marah, aku, Su Tianhua, ingin memperlakukanmu dengan sepenuh hati, dan aku bahkan rela merendahkan diri untuk mematuhi pengaturanmu. Hasilnya benar-benar bagus, kamu sebenarnya sudah berani menipuku dengan sangat keterlaluan. Tidak apa-apa jika kita tidak menjadi teman. Su Tianhua mengibaskan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Zhao Ping benar-benar bingung. Perahu persahabatan sejati bisa terbalik kapan saja.